Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Fauzi dari kelas TFRP 21C. Perkenalkan, nama saya Ali Nurbani dari kelas TIP RP 21C. Kami adalah kelompok ke-26 yang akan membahas tentang materi pohon untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Matematika Informatika. Yang bagian pertama akan dibacakan oleh saya. Lalu, apa itu pohon? Pohon adalah sebuah graf berarah terhubung yang tidak memiliki sirkuit. Seperti contohnya pada gambar di bawah ini. Graf 1 dan 2 merupakan sebuah pohon, sementara graf 3 bukan merupakan pohon karena pada graf 3 mengandung sirkuit. Sementara pada graf keempat itu bukan juga pohon karena dari simpul A ke simpul B tidak saling berhubungan. Lalu, sekumpulan pohon yang saling terlepas disebutnya hutan. Seperti contohnya pada gambar samping ini ada 3 buah graf yang saling bersampingan namun tidak saling berhubungan. Itu disebutnya hutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat pohon. Sifat-sifat pohon itu misalkan G dalam kurung F, E tutup kurung adalah graf yang tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka pertanyaan di bawah ini adalah ekvivalen. G adalah pohon. Setiap pasang simpul dan G terhubung lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat satu sirkuit. G terhubung dan jumlah sisinya adalah jembatan. Lalu ada yang disebut dengan pohon merentang. Apa itu pohon merentang? Pohon merentang dalam sebuah graf terhubung adalah subgraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memotong sirkuit pada graf tersebut. Seperti contohnya pada gambar di bawah ini, di mana terdapat sebuah graf dengan 4 buah simpul yang saling terhubung. Namun jika kita meringkasnya, kita dapat hanya menggunakan 3 buah sisi untuk menghubungkan keempat simpul tersebut. Dalam sebuah graf terhubung, minimal setidaknya ada 1 pohon merentang. Lalu aplikasi dari pohon merentang ini adalah dalam contohnya pemeliharaan jalan, di mana kita dapat memilih jalan seminimal mungkin untuk diperbaiki yang hubungan kedua kota agar dapat terhubung. Lalu contoh lainnya adalah dalam routingan dalam jaringan komputer. Dalam sebuah graf berhubung terbobot, mungkin memiliki lebih dari 1 pohon merentang, sehingga pohon merentang yang memiliki bobot minimum disebutnya pohon rentang minimum. Ada 2 cara yang digunakan untuk menentukan pohon rentang minimum. Yang pertama adalah dengan algoritma prim. Langkah pertama dalam algoritma prim adalah dengan mengambil sisi dengan graf yang berbobot minimum. Lalu pilih sisi yang memiliki bobot minimum dan bersisian dengan simpul, tetapi tidak membentuk sebuah sirkuit. Seperti contohnya pada graf di bawah ini, di mana ada simpul 1 berhubung simpul 2 karena jaraknya paling dekat. Dari 2 ke simpul 6, dari 6 ke simpul 3, dari 6 ke simpul 4, dari 3 ke simpul 5. Dipilih karena semuanya berjarak berdekatan, tapi tidak membentuk sebuah sirkuit. Lalu, pohon rentang yang dihasilkan dengan menggunakan algoritma prim tidak selalu unik meskipun bobotnya sama. Ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih memiliki bobot yang sama, seperti contohnya pada graf ini, di mana dari graf ini kita bisa membuat 3 buah graf yang memiliki pohon rentang yang sama, namun berbeda bentuknya. Lalu ada juga algoritma Kruskal, di mana dalam algoritma Kruskal ini yang berbedanya hanyalah dalam algoritma Kruskal sudah diurutkan terlebih dahulu baru menentukan pohon merentangnya. Selanjutnya, pohon berakar. Pohon berakar itu pohon yang ada akarnya. Pohon yang 1 buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisi diberi arah sehingga menjadi graf yang berarah. Kemudian kita akan membahas tentang terminologi dalam pohon berakar. Yang pertama adalah child and parents atau anak dan orang tua. Jika simpul pertama sebutannya orang tua, maka simpul kedua di bawah orang tua sebutannya adalah anak. Lalu ada path atau lintasan, yaitu sebuah sisi yang dilalui oleh kedua buah simpul. Lalu ada sebutannya sibling atau saudara kandung. Jika orang tua tersebut memiliki beberapa anak, maka anak-anak tersebut sebutannya saudara kandung. Lalu ada sebutannya subtree atau upah pohon, yaitu jika kita memotong sebuah simpul dalam sebuah graf, maka sebutan simpul tersebut adalah subtree. Lalu ada sebutannya degree. Degree adalah jumlah anak yang dimiliki oleh orang tua. Lalu ada sebutannya daun. Daun adalah simpul yang tidak memiliki anak. Lalu ada simpul dalam. Simpul dalam adalah simpul yang memiliki anak dalam sebuah graf. Lalu ada sebutannya height and depth atau ketinggian dan kedalaman, yaitu jumlah dari ketinggian dalam sebuah graf tersebut. Selanjutnya, pohon berakar terurut. Pohon berakar terurut adalah pohon yang urutan anak-anaknya penting.
Lalu ada juga sebutannya pohon emery. Pohon emery merupakan pohon berakar mempunyai simpul cabangnya paling banyak M buah anak. Jika M tersebut ada 2, maka pohon tersebut adalah pohon biner. Nah, pohon emery dikatakan full jika semua simpul cabangnya memiliki tepat M buah anak. Seperti contohnya pada kata a tall boy who wears a red hat, di mana tall boy merupakan sebuah subjek, wears merupakan sebuah verb, lalu a red hat merupakan sebuah objek. Lalu kata tall boy bisa kita pecah-pecah lagi menjadi merupakan artikel, tall boy merupakan noun phrase dari adjective dan noun. Lalu ada kata wears merupakan verb, lalu kata red hat kalau dipisah pecah lagi, maka kata merupakan artikel, lalu a red hat merupakan noun phrase dari adjective dan noun. Selanjutnya adalah pohon biner atau biner tree. Pohon biner adalah pohon yang maksimum memiliki 2 cabang. Pohon biner terdiri dari 2 bagian, yaitu pohon biner penuh dan pohon biner seimbang. Pohon biner penuh adalah pohon yang semua cabangnya terisi, sedangkan pohon biner seimbang adalah pohon yang memiliki tinggi upagraf kiri dan kanan seimbang atau berbeda maksimal 1. Lalu ada pohon ekspresi. Pohon ekspresi adalah pohon biner dengan daun menyatakan operan dan simpul menyatakan operator. Dalam bentuk pohon ekspresi ada 3 buah bentuk, yaitu pertama bentuk infix, di mana operator berada di antara kedua buah operannya. Lalu ada bentuk prefix, di mana operator mendahului kedua buah operannya. Lalu ada bentuk postfix, di mana kedua buah operan mendahului operatornya. Selanjutnya pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Simpul menyatakan keputusan, daun menyatakan solusi. Kode awalan atau himpunan kode adalah sedemikian cara supaya tidak ada anggota kumpulan yang memiliki hal yang sama dengan anggota lainnya. Kode awalan merupakan pohon biner yang berkesesuaian jika sebelah kiri menggunakan 0 dan jika sebelah kanan menggunakan 1. Seperti contohnya pada graf ini. Jika simpul paling atas menginginkan untuk bertujuan ke simpul paling bawah sebelah kanan, maka jalur yang dilaluinya adalah pertama kiri 0, kiri 0, lalu kanan 1, sehingga kodenya adalah 001. Dan kode itu beda dari semua kode yang ada pada graf tersebut. Selanjutnya, kode Huffman. Kode Huffman digunakan untuk pemadatan data. Dilakukan dengan cara mengkodekan setiap karakter ke dalam pesan. Kode yang digunakan adalah kode ASCII. Jadi, setiap karakter dikodekan dalam 8 bit biner. Lalu ada binary search tree atau pohon pencarian biner. Adalah pohon biner yang kuncinya sudah diatur dalam urutan tertentu dan digunakan dalam pencarian, penyisipan, atau penghapusan elemen. Contoh dari binary search tree adalah seperti ini. Misalnya terdapat angka yang terdiri dari 50, 32, 18, 60, 52, 5, 25, 70. Dan kita akan mencari angka 5. Maka pencarian akan dimulai dari simpul akar yaitu 50 di sini. Lalu akan ditanyakan, apakah 5 lebih besar dibanding 50? Tidak, maka kiri. Apakah 5 lebih besar dibanding 32? Tidak, maka kiri lagi. Apakah 5 lebih besar dibanding 18? Tidak, kiri lagi. Apakah 5 lebih besar dibanding 5? Iya. Atau sebut dalam hal ini, tidak, karena kalimatnya sudah ketemu. Tapesa pohon biner. Operasi yang sering digunakan pada pohon biner adalah mengunjungi atau tapesa. Setiap simpul tapesa 1 kali. Salah satu contoh penerapan materi pohon adalah dengan pohon keputusan. Bayangkan jika kita ditawari sebuah bisnis yang jika kita memilih bisnis A, kita akan mendapatkan keuntungan sampai 45% atau sekitar 10 juta. Tapi jika kita memilih bisnis B, kita akan mendapatkan keuntungan sampai 20% atau sekitar 45 juta. Nah, dengan membuat pohon keputusan, kita akan dengan lebih mudah melihat yang mana lebih menguntungkan bagi kita secara visual. Contoh lain dari penerapan materi pohon adalah dengan binary search tree. Bayangkan ada sebuah data array yang berisi dari 30, 15, 37, 7, 26, 32, 45, 19, 28, 42. Dan kita ingin memasukkan data yang baru yaitu angka 35. Maka caranya adalah akan disortir terlebih dahulu. Apakah 35 lebih besar dibanding 30? Iya. Apakah 35 lebih besar dibanding 37? Tidak. Lalu apakah 32 lebih besar dibanding 35? Lebih besar. Oleh karena itu, data 35 akan disimpan di sebelah kanan dari 32. Karena data yang baru dimasukkan akan selalu disimpan di paling bawah. Dan karena 35 lebih besar dibanding 32, maka datanya disimpan di sebelah kanan. Itu adalah contoh dari penerapan materi pohon. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.